Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 19, Xun Faxiang, Sutra Teratai, episode 1700, Suara Dharma yang mendalam dan menakjubkan. Sekiranya terdapat para perumah tangga yang suka pada Dharma, bertekad untuk mencari jalan kebudahan, gemar membahas kutipan-kutipan dan mempraktikkan kehidupan murni, maka Bodhisattva akan menampakkan wujud sebagai perumah tangga untuk membabarkan Dharma, memungkinkan mereka untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan 6 paramita dari Bodhisattva, dan mempertahankan segala praktiknya untuk selama-lamanya. Pahami dan hayati dengan sungguh hati. Sekiranya terdapat para perumah tangga yang suka pada Dharma, bertekad untuk mencari jalan kebudahan, gemar membahas kutipan-kutipan. Untuk ini kita coba pahami dengan sungguh hati. Dalam melatih dan mempelajari ajaran Buddha, kaum monastik terdiri dari 2 kelompok, biksu dan biksuni. Ada juga upasaka dan upasika. Semua orang sudah tahu tentang biksu dan biksuni, mereka yang telah meninggalkan keluarga dan jalinan kasih, meninggalkan keluarga dan memutuskan cinta kasih yang berskala pribadi, berfokus menjadi anggota monastik. Bagaimana dengan upasaka dan upasika? Itu adalah praktisi perumah tangga. Praktisi perumah tangga juga bisa menyenangi Dharma. Selain dia berkeluarga dan juga berkarir terhadap Dharma, mereka juga kagum terhadap Dharma benar, menyenangi Buddha Dharma, walaupun hidup berkeluarga, akan tetapi tekadnya adalah bertekad untuk mencari jalan kebudahan, gemar membahas kutipan-kutipan. Di tengah mempraktikkan jalan kebudahan, saat menemukan ajaran yang bagus, dia akan berbagi kesan batin akan ajaran tersebut dengan semua orang, terutama mereka yang bertekad, akan menjadi semakin bertekad. Keluarganya diedukasi dengan sangat baik dan juga sangat harmonis, serta bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga Buddhis, bersama melatih diri dalam Buddha Dharma, juga bersama-sama mempraktikkan jalan Bodhisattva. Ini adalah bukan hanya diri sendiri memasuki Buddha Dharma, juga dalam keluarganya sangatlah harmonis. Tidak ada menentang dalam keluarga, bahkan sangat menghargainya, dan juga mengikutinya memasuki pintu ajaran Buddha, bersama-sama mempraktikkan ajaran kebajikan. Inilah keluarga yang paling harmonis. Ini merupakan praktisi perumah tangga. Karena ia menyenangi Dharma, kehidupannya berpadu dengan Dharma. Baginya Dharma bukan sesuatu yang tidak realistis, melainkan sesuatu yang bisa dipraktikkan secara nyata di dunia. Jika dalam keluarga dan luar keluarga bisa dijalankan dengan baik, maka keluarganya bisa turut merasakan kebahagiaan dalam batinnya. Dan di luar keluarganya, semua orang juga bisa kagum akan Dharma, kagum akan keluarga Buddhis, juga tergerak olehnya untuk turut mempelajari Dharma, juga sama berhasil dibimbing olehnya. Seperti inilah para perumah tangga di keluarga. Bertekad untuk mencari jalan kebudahan, gemar membahas kutipan-kutipan, saling belajar membahas Dharma. Dharma yang kudengar adalah demikian. Bagaimana dengan yang Anda dengar? Saling berbagi satu dengan lainnya, seperti beda buku dalam suatu kelompok. Semuanya mari kita membaca buku, membaca apa yang kita dengar hari ini. Ataupun Dharma yang pernah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, sudah disusun menjadi sebuah buku. Sutra yang kita dengar sekarang dengan sutra yang sebelumnya apakah berhubungan? Bagian sebelumnya belum pernah kita mendengar. Sekarang marilah kita mengulangnya. Mengulang yang lalu, dengan serius mendengar yang sekarang. Dharma akan menjadi sebuah jalan yang sangat tepat, mulai dari awal hingga akhir. Semuanya merupakan Dharma yang sama, membuat kita menceritakan secara konsisten, dapat dipercaya. Oleh karena itu, masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk mengajarkan Buddha Dharma, membicarakan masalah duniawi, membabarkan Dharma di alam manusia. Ini disebut mempraktikkan kehidupan murni. Batinnya tidak ternoda. Di dalam batinnya tidak terdapat pikiran bercabang-cabang, sehingga batinnya sangat murni. Meskipun praktik di rumah, tekad batinnya dengan praktisi yang meninggalkan rumah tangga adalah sama. Hanya saja belum meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dia dengan leluasa mengerjakan pekerjaan duniawi. Batinnya masih sama mempraktikkan kehidupan murni, membina diri selama berada di rumah. Akan menampakkan
menampakkan wujud sebagai perumah tangga di alam manusia. Lihat bab pintu semesta Avalokitesvara. Bukankah begitu? Seandainya orang-orang itu harus mempercayai pembebasan dengan tubuh perumah tangga, maka Bodhisattva segera menampakkan wujud sebagai perumah tangga untuk membabarkan dharma pada mereka. Terdapat 32 wujud penjelmaan. Lihat, berada di era yang bagaimana? Menjelma menjadi wujud yang sesuai untuk membabarkan dharma. Ada keunggulan tersendiri bagi perumah tangga walaupun di rumah. Dia dapat berada di dalam keluarga, juga dapat berada di dalam Dharma Buddha. Oleh karena itu, mempraktikkan Buddha Dharma di dunia, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Di alam manusia, pengetahuan dunia banyak terlihat di masyarakat. Mengakui ini, mengakui itu. Meskipun hanya sebuah nama ataupun suatu kegiatan di dunia, pengetahuan dunia semuanya sangat jelas baginya. Mengetahui begitu banyak hal, apa yang mereka lakukan? Mengenal lebih banyak. Bila tidak mengikuti jalan yang benar, dengan mudah tumbuh kebodohan. Melihat secara keseluruhan, menemukan arah, memasuki Buddha Dharma di alam manusia, mampu mengubah pengalaman masa lampau. Pemahaman masa lampau menjadi kebijaksanaan. Dharma terkondisi masa lampau, menyatu dengan Dharma tak terkondisi. Prinsip kebenaran. Sesuatu yang rusak bagaimana menjadi kebijaksanaan abadi? Prinsip yang sama. Dengan tubuh ini datang ke dunia, tubuh ini lahir dari sperma ayah dan sel telur ibu, terus tumbuh dan berkembang. Seiring dengan bentukan-bentukan yang ada, hukum alam membuat kita menua, hingga akhirnya apapun tidak ada. Di dunia ini selalu melekat dengan proses pertumbuhan tubuh kita. Mulai dari masa kecil yang memberontak, masa dewasa yang serius, masa tua yang perlu dirawat, dan lain sebagainya. Ini pada umumnya. Terlepas dari betapa seriusnya kamu, bekerja keras, mendapatkan banyak uang, tetap adalah demi nama dan keuntungan. Proses kerja keras dan keseriusan ini akhirnya menjadi kemelekatan. Di antara kemelekatan ini timbullah permasalahan antar sesama. Masalah antar sesama akan menciptakan pertarungan, dendam, cinta, begitu terus-menerus. Waktu tua selalu penuh rasa kehilangan. Banyak yang masih tidak puas. Memiliki banyak keinginan yang tidak tercapai. Dari orang yang terkenal, perlahan-lahan digantikan orang lain. Ini sangat menderita. Bila kita memiliki Buddha Dharma, ini tidak akan terjadi. Dengan Buddha Dharma, kita tahu ini adalah proses alami di dunia perubahan di kehidupan kita ini. Sangat alami dan adalah sebuah proses. Tahu menggenggam setiap momen kehidupan kita dengan baik. Mengetahui kebodohan, kerisauan, dan permasalahan antar sesama. Yang sudah lewat, telah lewat. Bagaimana menghadapi kejadian saat ini? Bagaimana membalas dendam? Hanya orang awam taunya membalas dendam dan membalas budi, namun tidak tahu mengubahnya. Budi harus dibalas, namun dendam harus dihapus. Bagaimana menghapus dendam yang lama? Sekarang ini kita tidak tahu siapa yang dendam dengan kita, siapa yang benci kita. Dalam kehidupan ini, bila saya melakukan hal baik, seseorang pasti akan menghalangiku, menggunakan kebaikan untuk membujukku, ataupun menggunakan berbagai cara untuk menghalangiku. Bila kita menggunakan kebijaksanaan, ini disebut rintangan hidup. Seseorang yang sangat mencintai saya berkata, "Saya mau menggunakan arah ini untuk pergi." Jangan, memang baik melakukan hal-hal baik. Apakah kamu yakin akan melakukannya? Mereka peduli pada kita dan takut kita tidak mampu melakukannya, menggunakan banyak cara untuk menghalangi kita. Kejadian ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika bertemu dengan orang baik, seperti seseorang menghalangi jalan Bodhisattva, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memiliki kebijaksanaan untuk menerima mereka, sehingga mereka tidak akan menghalangi kita lagi? Semuanya tergantung pada kebijaksanaan kita. Kita harus mengubah pemahaman dunia menjadi kebijaksanaan, atau mungkin juga menghadapi rasa cemburu atau kebencian. Ketika kita berbuat baik, orang lain terus-menerus memfitnah kita, mencela dari luar, menentang dari dalam. Seringkali berbicara dengan orang dalam, kita berkata, "Jika itu bukan saya melakukannya, saya tidak setuju dengan tindakanmu." Sehingga muncul perasaan antipati dan menyerah. Tidak hanya mereka menyerah, tetapi mereka juga mengeluh.
Orang luar yang mendengarnya akan berpikir, ini bukan hal yang baik. Jika ini adalah hal yang baik, mengapa orang-orang yang di dalamnya begitu tidak senang mengucapkan kata-kata buruk? Ini juga adalah hal yang harus kita hadapi. Metode apa yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan orang lain atau mencapai keberhasilan? Hal ini memberikan manfaat bagi banyak orang, membantu banyak orang. Ini adalah kerjasama kita. Pekerjaan itu juga selesai, tidak merugikan siapapun, merasa bangga terhadap semua orang. Inilah keberhasilan. Oleh karena itu, ketika Buddha hendak mencapai pencerahan, beliau juga harus mengalahkan godaan. Buddha juga mengajarkan kita, godaan bukan hanya muncul sekali, tetapi godaan bisa muncul kapan saja. Hal yang sama, niat mau melakukan bersama, di tengah jalan ada penyesalan. Secara alami ada kondisi buruk yang muncul. Kerisauan. Kerisauan adalah iblis. Iblis. Sesaat tiba-tiba ada suatu kegelisahan yang mengacaukan orang. Atau ada seseorang yang membuat kita merasa, tidak sesuai kehendak saya menyerah, saya mempunyai alasan. Ya, seperti itu. Ini disebut ujian dari iblis. Kita sering mendengar ujian dari iblis. Terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal yang tidak sesuai kehendak yang menghalangi kita. Mau dilakukan ataupun mau berhenti, mau maju harus cepat diubah menjadi baik. Mau berhenti adalah urusan diri sendiri. Kebajikan yang disertai dengan kebahagiaan dilakukan semua orang. Memuji dengan cara seperti ini. Memuji kebahagiaan juga merupakan pahala. Kita tidak dapat melakukannya, dikerjakan oleh orang lain. Kita ikut berbahagia. Ini juga pahala. Jadi, kita semua jangan berpikir bahwa iblis ada di luar diri kita. Iblis sebenarnya ada di dalam hati kita, di dalam batin kita. Setiap hari kita melihat sesuatu, mendengarkan dharma. Apakah kita bisa mempraktikannya dalam tindakan nyata? Iblis di dalam batin ini selalu mengikuti kemana kita pergi. Maka kita harus bersungguh hati, baik sebagai makhluk awam maupun sebagai praktisi monastik. Hal ini sama saja. Ada kalanya seseorang ingin menjadi praktisi monastik, tetapi orang tua tidak rela. Saudara-saudari juga tidak rela, merasa sulit untuk melepaskannya. Ini juga merupakan ujian dari iblis. Apakah tekad sudah teguh dan kokoh? Apakah sudah memenuhi tanggung jawab keluarga? Hal ini juga menjadi ujian. Apakah berdasarkan pengetahuan umum atau gejolak emosi sesaat? Ataukah menggunakan kebijaksanaan? Dengan kebijaksanaan, maka akan sulit merubah tekad untuk mencari jalan menuju kebudayaan. Lingkungan apapun tidak akan mempengaruhi kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tanggung jawab keluarga sehingga keluarga kita merasa sukacita melepas kita menjadi praktisi monastik. Begitu juga bagi yang menjalankan praktik pelatihan diri di rumah tangga dengan tujuan mencapai jalan menuju kebudayaan. Ada juga yang hidup berkeluarga dengan pasangan dan anak-anak, tapi mereka juga masih bisa belajar ajaran Buddha dengan baik. Atau jika seseorang belum memiliki beban keluarga dan ketika sudah dewasa, lalu memahami penderitaan hidup manusia. Mereka tidak ingin membentuk keluarga, hanya untuk meninggalkan orang-orang yang dicintai. Maka, saya sekarang akan memasuki kediaman Tathagata untuk mencari Buddha Dharma. Masuk ke tengah masyarakat untuk menolong para makhluk dengan tenang dan penuh kedamaian, berlayar bebas dalam lautan Dharma. Inilah yang disebut memilih, mengikuti kondisi yang sesuai seperti ini. Jika belum menjadi seorang praktisi monastik, mempraktikkan kehidupan murni. Jika kita menjalani kehidupan sebagai umat awam, maka tampilkanlah sebagai umat awam, membabarkan Dharma. Membabarkan Dharma sebagai seorang umat awam juga sangat baik, karena mereka dapat menggunakan istilah yang lebih relevan. Ketika mengubah orang, seperti sekelompok umat awam di Prancis, ada suami dan istri Huang, suami dan istri Zhang, dan pasangan suami istri yang bekerja sama. Ditambah seorang lagi bodhisattva. Mereka berlima kembali untuk melaporkan semua kegiatan bantuan di Portugal. Pada tahun 2017, terjadi kebakaran besar di Portugal. Insan Ceci Eropa bersatu untuk melakukan survei bencana dan memberikan bantuan.
Semua orang bekerja sama dan saling mendukung. Ketika kelompok ini pergi ke sana, mereka merasakan langsung bagaimana menghadapi berbagai lapisan masyarakat di Portugal, baik dari kalangan atas maupun bawah, serta memahami sikap mereka yang menerima bantuan, bahkan yang tersentuh. Didirikan untuk menerima sukarelawan. Umur ada yang besar, mereka sangat bahagia, memberikan mereka konsep. Umur yang besar, menyimpan 50 tahun. Mereka senang membahas hal ini. Saya baru 20 tahun saja. Saya menjalani ceci dengan sangat bahagia. Saya masih sangat muda. Sangat senang menjalani ceci. Menjadi sukarelawan ceci. Umur yang besar, ada begini. Umur yang kecil, seperti sedang berbagi. Mereka menapaki Portugal. Survei bencana yang pertama, harus mulai dari jalan yang mana? Di tempat mana yang bencananya paling menyakitkan, paling membutuhkan? Seorang anak SMP muncul, memberitahu mereka begini. Anak ini bisa sedikit bahasa Inggris, memberitahu dia. Kebakaran ini sangat besar. Tempat yang paling kasihan ada di sebuah tempat, di mana banyak orang di sana membutuhkan bantuan. Jadi, insan ceci, karena anak SMP ini diarahkan seperti ini, kami pun di jalan yang benar. Ini benar tempat yang sangat penuh dengan kesusahan. Tidak ada tempat untuk bergantung. Setelah bencana tidak tahu harus bagaimana. Ketika relawan ceci datang, walaupun dengan bahasa yang berbeda, menggantungkan syal ke leher untuk memberi kehangatan, merangkul mereka untuk dikasihi. Ketika bertemu dengan bahasa yang berbeda, komunikasi dilakukan dengan bahasa tubuh. Hal pertama inilah yang menggugah para korban bencana. Ketika pertama kali bersentuhan, sejak pertama sampai belakang, relawan membantu cukup banyak. Demikian juga ada seorang anak SMA yang akan masuk ujian ke perguruan tinggi. Ada hati datang membantu menerjemahkan ke bahasa Inggris. Beberapa hari berlalu, dia datang menemui para relawan, mengatakan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang istimewa. Benda istimewa itu ada uang koin Portugis. Mengatakan ia menemukan uang koin tersebut. Uang koin ini ada tertulis 2 kata Mandarin, Taiwan di atasnya, beratus tahun lalu. Ketika Portugis datang ke negara ini, berlayar di laut, mereka menemukan Taiwan. Jadi, pada tahun tersebut mereka membuat koin kenangan ini. Di atas koin ini ada kapal yang sedang berlayar. Tempat ini sangatlah istimewa. 2 kata Mandarin, Taiwan. Koin ini menandakan sejarah menemukan Taiwan. Dia lalu menitipkan koin ini untuk dibawa ke Taiwan. Sangatlah mengharukan. Anak ini dengan anak yang sebelumnya, awalnya anak itu adalah orang yang berbeda. Anak yang terakhir ini dia pergi, mengetahui ceci Taiwan melalui insan ceci di Eropa. Bolak-balik ke tempat mereka untuk memberi bantuan bencana. Hati yang bersyukur seperti itu tidak bisa terbalas. Begitupun niat, sebuah koin kenangan. Demikian meminta bantuan mereka untuk membawanya kembali. Tali kasih ini dapat terjalin sampai beberapa tahun. Kejadian tahun 1582. Sudah berapa ratus tahun. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Juga bisa dikatakan di sana menebarkan benih kebaikan. Ada orang tua, ada anak-anak, anak muda. Ini adalah para perumah tangga di dunia. Dapat melakukan sangat banyak hal baik. Jadi mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kalau tidak, orang-orang ini mana ada hubungan dengan mereka? Mana ada hubungan dengan kita? Mengapa mereka mau begitu susah? Bolak-balik 4 kali ke luar negeri untuk bantuan bencana. Dan juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Pesawat bolak-balik. Cuaca panas di musim panas. Dingin di musim dingin. Bukan pergi untuk jalan-jalan, mengejar waktu. Ketika bertemu dengan orang yang akan ditemui, harus memakai bahasa apa? Bisakah menjawabnya? Bisa mengertikah? Ini semua tidak tahu, tetapi hanya tahu mau pergi menolong orang. Orang-orang itu sangat menderita. Ini adalah perumah tangga, dapat dengan leluasa untuk menolong orang, karena mereka dengan wujud sebagai perumah tangga. Mereka dapat mencari posisi tertentu dimanapun. Dia bisa pergi ke posisi tertentu manapun untuk meminta bantuan. Sangat leluasa. Jadi ini adalah wujud sebagai perumah tangga. Pergi ke tempat itu, negara Kristiani ataupun Katolik, di tempat itu juga dapat membahas Buddha Dharma. Kita setiap hari berdoa di sana. Sama. Mereka juga sama. Tempat yang sangat besar.
Lihat, mereka semua berdoa dengan tangan terkatup, bernyanyi bersama dengan kita. Dengan lagu berdoa kita yang sudah diterjemahkan, ini benar-benar tidak gampang. Singkatnya, mempelajari ajaran Buddha, apakah itu perumah tangga ataupun monastik. Praktisi monastik, biksu, biksuni secara resmi membabarkan ajaran Buddha. Para perumah tangga dapat dengan mudah masuk ke tengah orang banyak, membabarkan dharma yang mereka praktikkan. Dharma yang didengar dari para biksu, biksuni dibabarkan kepada semua orang seperti ini. Ketika orang mengalami kesulitan, kita datang untuk membantu mereka. Ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatan cinta semacam itu, setiap orang memiliki kemudahan berdasarkan statusnya. Oleh karena itu, perumah tangga memiliki kemudahan untuk membantu orang lain, memungkinkan mereka untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan 6 paramita dari Bodhisattva dan mempertahankan segala praktiknya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Dharma Buddha di dunia mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Para perumah tangga bertekad pada jalan kebudayaan atau bisnis dan karirnya. Mereka tahu cara memanfaatkan sumber dayanya dengan baik. Mereka memiliki sumber daya dan kekuatan di masyarakat dan berasal dari masyarakat dan menggunakannya di dunia. Memiliki kemampuan itu sehingga ia dapat membabarkan dharma benar di mana saja. Jadikan setiap tempat untuk mudah dicapai. Menjalankan 6 paramita dari Bodhisattva dan mempertahankan segala praktiknya untuk selama-lamanya. Semua ini adalah dharma. Meskipun ini adalah urusan dunia saat ini, tetapi ajaran Buddha di dunia dapat membuat seseorang menjalani kehidupan dengan mantap dan lancar. Memasuki jalan ini, menggunakan dharma memasuki mazhab ini, kita semua harus mendengarnya dengan bersungguh hati. Sutra sebelumnya, yaitu juga para naga perempuan, yaksa perempuan, Gandharva perempuan, Asura perempuan, Garuda perempuan, Kimnara perempuan, Mahoraga perempuan, di mana demi mendengarkan dharma semuanya datang mendekat dan memberi persembahan dengan hormat. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Inilah pria dan wanita dari 8 kelompok. Mereka bukanlah monastik, masih dalam spesiesnya masing-masing. Juga ada di mana demi mendengarkan dharma. Mereka semua adalah 8 kelompok dewa dan naga yang mendengar dan menjaga dharma. Hal yang sama mereka juga dapat membimbing orang, sama seperti putri naga. Dia juga dapat mempelajari dharma Buddha. Berbalik badan dapat mencapai tingkat kebudayaan. Hal ini telah kita ketahui semuanya. Dharma yang telah dipaparkan. Mereka berada dalam jenis naga 8 kelompok, sehingga semuanya datang mendekat dan memberi persembahan dengan hormat. Juga para biksu, biksuni, upasaka, upasika, raja, pangeran, berbagai pejabat dan pengikut. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dan guru dharma. Juga para biksu, biksuni, dimulai dari umat manusia. Juga ada upasaka, upasika, yakni adalah orang yang mempelajari Buddha Dharma. Masyarakat luas, sampai raja, pangeran, berbagai pejabat, dan pengikut yang memimpin negaranya. Mereka semua ada dalam alam manusia. Raja pemutar roda kecil dan raja pemutar roda besar, beserta 7 mustika, ribuan putra, pengikut dalam dan luar. Semuanya datang dengan mengendarai istana masing-masing untuk mendengarkan dharma. Dengan ini para bodhisattva membabarkan dharma dengan baik. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Seperti raja pemutar roda, di dalam alam manusia dan negara manapun, raja berada di atas semuanya. Dia memerintah semua orang, memimpin diva, yakni 4 benua. Ini adalah alam yang melampaui dunia manusia. Ada raja pemutar roda besar dan kecil. Ada raja memimpin umat manusia yang mengumpulkan berkah raja dari 4 benua. Naskah sutra berikutnya. Naskah sutra hari ini yakni para brahmana, perumah tangga, dan seluruh rakyat dalam kerajaan. Mereka akan seumur hidup mengikuti, melayani, dan memberi persembahan padanya. Selanjutnya para Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha akan selalu senang untuk bertemu dengannya.
Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Dari bait sutra ini kita dapat memahami bahwa ini membicarakan tentang semua manusia di dunia ini, para brahmana dan perumah tangga, seluruh rakyat dalam kerajaan. Mereka semua sudah mendedikasikan hidup mereka, melayani dan memberi persembahan padanya. Para brahmana, perumah tangga, dan seluruh rakyat dalam kerajaan, mereka akan seumur hidup mengikuti, melayani, dan memberi persembahan padanya. Para brahmana suka pada dharma dan menjalankan praktik murni, diri sendiri menegakkan dharma, juga memberi manfaat pada orang lain dengan masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk dan menebarkan benih kebajikan. Dikarenakan menghormati dharma, mereka melindungi dan menegakkan dharma benar, sepanjang hidup dengan penuh ketulusan memberikan persembahan tak henti-hentinya. Walaupun para brahmana belum sepenuhnya meyakini Buddha Dharma, namun mereka sangat menghormati ajaran Buddha, sehingga mereka juga sering datang untuk mendengarkan. Semuanya datang untuk mendengarkan ajaran mereka, yaitu semua manusia yang ada di dunia ini adalah manusia awam. Para brahmana, perumah tangga, dan raja adalah bagian dari manusia awam. Apa yang ingin mereka dengarkan? Oleh karena itu, mereka akan seumur hidup mengikuti, melayani, dan memberi persembahan padanya. Semua orang yang memberi persembahan padanya, mereka yang menegakkan dharma, mereka yang mewariskan dharma, mereka meyakini dan memberi persembahan, sehingga para brahmana suka pada dharma dan menjalankan praktik murni. Diri sendiri menegakkan dharma dengan menebarkan benih kebajikan. Para brahmana ini juga menyebarluaskan dharma. Para perumah tangga juga mendengarkan dharma. Mereka inilah yang dapat menginspirasi orang untuk melatih diri. Mereka saling mendengarkan dharma yang mereka jelaskan, saling menghormati dan mencintai. Oleh karena itu, dikarenakan menghormati dharma, mereka melindungi dan menegakkan dharma benar sepanjang hidup dengan penuh ketulusan, maka memberikan persembahan tak henti-hentinya. Karena mereka mendengarkan dan menghormati dharma, sehingga mereka melindungi dan menegakkan dharma. Sepanjang hidup mereka, mereka memberikan persembahan dengan penuh ketulusan tanpa henti. Para perumah tangga selalu melindungi dan menegakkan dharma. Selanjutnya, para Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva dan Buddha akan selalu senang untuk bertemu dengannya. Ini menerangkan siapa yang senang ditemui oleh 4 tingkatan makhluk suci. Selanjutnya mengatakan lagi, selanjutnya, para Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha akan selalu senang untuk bertemu dengannya. Semua orang ini begitu bersungguh hati mendengarkan dharma. Mengikuti ajaran dharma seperti ini melatih diri. Mendengarkan dharma, inilah hal yang paling bahagia bagi Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, dan para Buddha. Karena pada masa itu, Buddha mencapai kebuddhaan, membabarkan dharma. Barulah mulai mendirikan kelompok Triratna. Sekarang bisa melihat di dunia, begitu banyak orang meyakini Buddha, mendengarkan dharma, juga bisa menyebarkan dharma, dan masih bisa untuk menghormati Buddha Dharma, melindungi Buddha Dharma. Tentu saja, dalam menyebarkan dharma sejati, seharusnya sangatlah bersukacita, terutama para Buddha dan Bodhisattva, lebih bersukacita lagi. Bersukacita karena melihat orang-orang ini. Orang-orang ini bersukacita dapat mendengarkan dharma sejati. Para Buddha dan Bodhisattva bersukacita melihat ketekunan mereka. Ini merupakan kondisi yang sangat membahagiakan. Inilah menerangkan siapa yang senang ditemui oleh 4 tingkatan makhluk suci. Prayeka Buddha, Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, para Buddha. Ini disebut 4 tingkatan makhluk suci. 4 tingkatan makhluk suci terhadap 6 alam samsara seperti ini sedang bersukacita di dalam Buddha Dharma, jadi berbahagia. 6 alam para makhluk disebut 6 alam samsara. Jadi 6 alam samsara, 4 tingkatan makhluk suci di tempat ini telah terlihat. Jadi selanjutnya lalu mengatakan demikian. Dimanapun orang ini berada, para Buddha akan menghadap ke arahnya untuk membabarkan dharma. Dia akan menerima dan menegakkan segala ajaran Buddha, juga dapat mengeluarkan suara dharma yang mendalam dan menakjubkan. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma.
Dimanapun orang ini berada, para Buddha akan menghadap ke arahnya untuk membabarkan Dharma. Arah di mana orang yang menegakkan sutra ini berada. Mata penuh welas asih dari para Buddha akan memandang ke sana untuk menjaga dan melindunginya. Terhadap kitab sutra dari Buddha, jika mata melihatnya, tangan memegangnya, mulut melafalkannya, dan batin memahaminya, itu tiada bedanya dengan mendengarkan langsung dari Buddha. Tiada sesaat pun Buddha tidak membabarkan Dharma kepadanya. Kitab sutra adalah seakan berhadapan dengan makhluk suci dan luhur. Ini seperti kita berada dalam perkumpulan besar. Setiap orang menghadap ke arah pembicara, ke arah yang sama. Pembicara juga menggunakan mata penuh welas asih dan sukacita untuk memandang setiap orang. Mendengarkan Dharma dengan sungguh-sungguh, ini merupakan tujuan dari pembabaran Dharma. Maka kita juga saling mengawasi satu sama lain. Saya dengar dengan sungguh-sungguh. Saya fokus dalam mendengarkan Dharma. Dari mana suara itu berasal? Saya harus fokus untuk mendengarnya. Begitu suara dikeluarkan, maka dia harus mengamati dengan seksama. Apakah semua orang mendengarnya dan menyerapnya ke dalam hati? Ini merupakan aspek dari kedua belah pihak. Terhadap kitab sutra dari Buddha, jika mata melihat, tangan memegangnya, mulut melafalkannya, dan batin memahaminya, beginilah seharusnya cara kita melafal sutra. Dengan mata melihat, tangan memegangnya dengan benar, mulut melafalkan setiap kata dengan jelas. Setiap membaca satu kata, setiap kata harus masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya melafalkannya seperti menyanyikan lagu. Bukan demikian. Setiap kata harus dimasukkan ke dalam hati, harus membaca dan melafalkannya seperti ini. Lahan batin kita harus memahami. Itu tiada bedanya dengan mendengarkan langsung dari Buddha. Ini seperti Buddha yang mengajarkan sutra. Kita sekarang mendengarnya. Dharma yang didengar ini, kita harus menganggapnya seperti Buddha yang mengajarkan Dharma secara langsung. Jika demikian, setiap kalimat dapat dimasukkan ke dalam hati. Tiada sesaat pun Buddha tidak membabarkan Dharma kepadanya. Kapan saatnya Buddha tidak mengajarkan Dharma kepada kita? Buddha Dharma berada di dunia. Selama kita mendengar Dharma ini, kita harus meyakini inilah yang dikatakan oleh Buddha. Oleh karena itu, Buddha senantiasa membabarkan Dharma untuk kita. Maka kitab sutra adalah seakan berhadapan dengan makhluk suci, berhadapan dengan makhluk suci dan luhur. Ketika kita membuka kitab suci ini, kita ibarat berhadapan dengan makhluk suci, sehingga dia akan dapat menerima dan menegakkan. Dengan hati penuh hormat untuk menerima dan menegakkan segala Buddha Dharma. Dia akan dapat menerima dan menegakkan segala ajaran Buddha. Segala urusan dari para Buddha disampaikan dan diungkapkan secara terbuka oleh sutra ini. Dengan menegakkan sutra ini berarti telah menerima dan menegakkan semua ajaran Buddha. Segala urusan dari para Buddha disampaikan dan diungkapkan secara terbuka oleh sutra ini. Semua orang jelas dengan hanya melihat tulisan ini, seluruh Dharma yang dibabarkan Buddha berada di sini. Dengan menegakkan sutra ini berarti telah menerima dan menegakkan semua ajaran Buddha, maka memerlukan batin. Ketika kita memiliki batin yang penuh rasa hormat, maka Buddha akan berada di hadapan kita. Juga dapat mengeluarkan suara Dharma yang mendalam dan menakjubkan. Karena memahami keinginan Buddha, makanya sesuai sutra dapat mengeluarkan suara Dharma yang mendalam, menakjubkan, dan murni. Sampai sini menutup manfaat daripada akar lidah. Juga dapat mengeluarkan suara Dharma yang mendalam dan menakjubkan. Karena telah memahami niat batin Buddha, Buddha Dharma adalah untuk mengungkapkan niat mendasar Buddha. Kita telah membahas tujuan utama Buddha datang ke dunia adalah membabarkan Dharma, yakni mengajarkan ajaran Bodhisattva kepada kita, yakni membabarkan Sutra Teratai. Sebelumnya terus dikatakan, oleh karena itu, karena memahami keinginan Buddha adalah niat mendasarnya, sehingga sesuai sutra dapat mengeluarkan suara Dharma yang mendalam, menakjubkan, dan murni. Karena demikian, sutra yang telah dibahas sebelumnya telah menjadi naskah, telah disunting menjadi naskah, sehingga dari naskah tersebut kita dapat membaca Dharma ini.
Ini sangat mendalam, menakjubkan, dan murni. Apa yang diutarakan oleh orang lain adalah suara dharma, memberitahu kita bahwa indera lidah memiliki fungsi yang demikian. Kemampuannya adalah membuat kita dapat berbicara. Kita masih dapat berbicara, terlepas dari status sosial kita. Selama Anda mengenal Buddha Dharma, Anda bisa menyebarluaskan Dharma. Selama Anda mengenalnya, Anda dapat menyebarluaskan Dharma yang diajarkan Buddha. Inilah lidah lagi berbicara. Bukan kita manusia awam menggunakan lidah untuk berbicara. Walaupun 4 makhluk suci terdiri dari Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, Buddha membabarkan Dharma juga dari mulut. Dari mulut keluar juga menggunakan lidah. Lidah yang menggerakkan. Sehingga jasa kebajikan akar lidah ini pada bagian ini mengatakan, akar lidah memberi keuntungan pada orang banyak. Akar lidah ini dapat membabarkan dharma yang menakjubkan, dapat mengucapkan kata-kata baik, dapat menasehati orang menapaki jalan baik. Ini adalah jasa kebajikan dari akar lidah. Sehingga sampai di sini kita sudah jelas. Jasa kebajikan akar lidah adalah 1200 kebajikan. Naskah ini kita memahaminya. Berharap semua orang senantiasa bersungguh hati. Pada keseharian kita, pada tubuh jasmani kita, benda apa dari kita yang sangat berharga, memberi keuntungan pada orang banyak, itu akan sangat berharga. Digunakan pada merugikan orang banyak, itu menciptakan karma besar. Ini yang semua orang senantiasa bersungguh hati.